Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifki Anggorokusumo. Di sini saya akan bicarakan tentang metode perancangan program mengenai program data dan pseudocode. Yang pertama, program data. Apa sih itu program data? Yaitu aplikasi sistem untuk mengolah data. Data dalam program dapat berupa variabel tunggal seperti integer atau karakter, seperti array atau file. Misal yang lain, variabel, yaitu bisa berubah-ubah, bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Contohnya, bisa mengganti isi atau value-nya. Kemudian ada konstanta. Konstanta itu bersifat tetap. Contohnya, A sama dengan 5, dan itu tidak bisa diubah lagi. Kemudian ada literal. Literal itu konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya. Itu sama seperti variabel, bisa diubah-ubah. Kemudian di program data itu ada tipe data. Tipe data itu, setiap tipe data bisa digunakan untuk menyimpan data. Ada dua nih. Yang pertama, item dasar data. Yang paling umum, yang pertama, integer. Integer itu mewakili satu set bilangan bulat, positif, negatif, atau 0. Misal 1, minus 1, 0, dan lain-lain. Kemudian ada float, itu mewakili satu set angka positif atau negatif yang dapat mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Misal 19,2, 0,5, minus 0,1, dan lain-lain. Kemudian ada karakter. Mewakili set karakter pada keyboard. Ditambah beberapa spesial karakter, misal A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Kemudian ada boolean, yaitu mewakili kontrol yang berisi salah satu dari dua nilai yang mungkin, misal benar atau salah, laki-laki, perempuan, kemudian lain-lain. Setelah item data, ada struktur data. Struktur data yaitu struktur yang terdiri dari item data lainnya. Yang paling umum, yang pertama record, kumpulan item data yang memiliki hubungan dengan satu sama yang lain. Contohnya, catatan siswa yang isinya NIM, nama, kelas, dan lain-lain. Kemudian ada file, yaitu kumpulan catatan terkait. Misal, file siswa yang berisi kumpulan catatan tentang siswa. Kemudian ada array. Array itu untuk menyimpan seperti matrik atau larik. Contohnya, array skor 3, yaitu mewakili skor ketiga dalam larik. Kemudian ada string, kumpulan karakter yang bisa tetap atau bisa diubah. Contoh, Jenny Parker dapat mewakili struktur data string sebagai nama siswa. Tadi kan ada file, kemudian saya mau mengatakan keuntungan file nih. Keuntungan file yang pertama, beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Kemudian data dapat dimasukkan dan digunakan kembali, reuse beberapa kali. Kemudian data dapat dengan mudah diperbarui dan dipelihara. Kemudian ada data lebih mudah akurat. File dibagi menjadi dua, di mana dapat disimpan. Yang pertama, file sekuensial, berurutan. Data disimpan dan diambil secara berurutan. Kemudian direct or random access file, yaitu file akses langsung atau acak. Data disimpan dan diambil secara acak menggunakan kunci atau indeks. Kemudian dilanjut lagi ada validasi data. Validasi data, yaitu data harus selalu menjalani pemeriksaan validasi sebelum proses oleh program. Pemeriksaan validasi data yang paling umum. Yang pertama, jenis yang jelas. Data input harus sesuai dengan tipe data yang dinyatakan. Kemudian rentang yang benar, data input harus berada dalam rentang nilai yang diperlukan.
Kemudian panjang yang benar, data input misalnya string harus benar panjangnya. Kemudian kelengkapan, semua bagian wajib harus ada. Kemudian tanggal yang benar, tanggal masuk harus dapat diterima. Jika tidak benar, tidak bakal berproses. Kemudian setelah membahas program data, kita membahas pseudocode. Di sini ada 6 operasi komputer dasar. Yang pertama, komputer dapat menerima masukan informasi. Contoh, get sistem data, get. Kemudian read number 1, number 2. Kemudian yang kedua, ada komputer dapat mengeluarkan informasi. Contohnya print program complete. Terus write customer record to master file. Kemudian put out name, address, and postcode. Setelah itu nomor 3, komputer dapat melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Contoh add add number 2 total. Total sama dengan total plus number. Misal tombol plus untuk add kemudian simbol minus untuk subtract, simbol bintang untuk multiply, simbol garis miring untuk divide, simbol buka kurung tutup kurung untuk parentes. Standar urutan operasi matematika itu sesuai matematika standar berlaku untuk kode semu dan sebagian besar bahasa komputer. Kemudian nomor 4 ada komputer dapat menetapkan atau memberikan nilai ke variabel atau memori. Ada 3 contoh menulis kode semu. Yang pertama, untuk memberikan data nilai awal dalam pseudocode, kata kerjanya initialis atau set. Kemudian nomor 2, untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan, simbolnya sama dengan atau panah ke kiri. Kemudian selanjutnya untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti, kata kerjanya save atau store. Initialis total price, contohnya initialis total price to 0. Total price sama dengan cost price plus sell tax. Kemudian nomor 5, komputer dapat membandingkan 2 variabel dan memilih salah satu dari 2 tindakan alternatif. Contoh, if student is part-time, then add 1 to part-time count. Kemudian else add 1 to full-time count, and if. Nomor 6, komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Contohnya, do while student total kurang dari 50, read student record, print student name, address to report, add 1 to student total. Diakhiri dengan and do. Selanjutnya ada meaningful names. Saat merancang algoritma solusi, seorang programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik yang akan digunakan untuk mewakili variabel atau objek dalam masalah. Semua nama harus bermakna. Nama yang diberikan ke variabel hanyalah metode untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan tertentu di komputer. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.